1. Nania Yusuf. Nania Kurniawati Yusuf terlahir sebagai seorang Muslim. Namun pada tahun 2009, penyanyi jebolan Indonesian Idol itu memutuskan pindah agama dan menjadi seorang Nasrani. Setelah 12 tahun, dia kembali bersyahadat di bawah bimbingan Gus Miftah pada 21 Mei tahun 2022. Keinginan untuk pindah lagi sudah ada sejak 2 atau 3 tahun lalu. Karena bagaimanapun keluarga belum menerima saya sebagai Kristen. Meski mereka selalu bilang, "Oi, saya terima." Ujarnya dikutip dari channel official Nitnab di YouTube pada 21 Mei tahun 2022. 2. Dewi Sandra. Dewi Sandra juga pernah meninggalkan iman Islamnya dan masuk Kristen ketika menikah dengan mendiang Glenn Fredly pada April tahun 2006. Pemberkatan pernikahan mereka kala itu bahkan digelar tertutup di Bali. Namun pernikahan itu harus berujung perceraian setelah 3 tahun. Lepas dari Glenn, penyanyi dan aktris 40 tahun kembali memeluk agama Islam. Namun proses kembali sang aktris kali ini diikuti dengan keputusannya mengenakan hijab. 3. Nafa Orbach. Terlahir sebagai pemeluk agama Kristen, Nafa Orbach memilih menjadi mualaf saat berpacaran dengan aktor Primus Yustisio. Sayang, hubungan mereka tak berujung di pelaminan. Sejak putus, penyanyi 41 tahun itu diketahui tetap bertahan menjadi muslimah. Namun, saat menikah dengan Zack Lake pada Februari tahun 2007, dia diketahui sudah kembali memeluk agama Kristen. Dia menegaskan, agama adalah privasi setiap orang dan tidak bisa dipaksakan. Ini tuh soal personal life, nggak bisa dipaksakan. Kalian mau sebut gue murtad atau kafir nggak masalah. Tapi personal life gue bukan urusan kalian, imbuhnya. 4. Sandy Tumiwa. Sandy Tumiwa memutuskan meninggalkan Islam dan masuk Kristen saat menikah dengan Tessa Kaunang pada 7 Juli tahun 2006. Dia kemudian memutuskan kembali ke agama semula pada tahun 2014. Noviati Nusril sang tantim mengatakan, Ibu Sandy Tumiwa tak pernah berhenti mendoakan putranya agar kembali memeluk agama Islam. Salah satu caranya adalah dengan mengingatkan sang aktor akan janjinya untuk membawa sang ibu ke Makkah. 5. Jonas Rivano. Jonas Rivano yang seorang penganut Kristen menjadi mualaf saat menikahi Asmiranda pada 17 Oktober tahun 2013. Kemudian pada 18 Desember di tahun yang sama, Pengadilan Agama Depok resmi membatalkan pernikahan mereka. Pembatalan nikah itu diajukan sendiri oleh Asmiranda karena merasa suaminya tak sungguh-sungguh memeluk Islam. Pasalnya seminggu setelah menikah, Jonas kembali beribadah sesuai agamanya. Hal inilah yang kemudian memancing amarah publik. Gara-gara kasus itu, organisasi kemasyarakatan sempat melaporkan sang aktor ke polisi atas tuduhan penistaan agama. Namun pada tahun 2014, polisi mengeluarkan SP3 alias penghentian penyelidikan atas kasus tersebut. 6. Marcel Siahaan. Perjalanan Marcel Siahaan menjadi seorang mualaf terbilang berliku. Dia terlahir sebagai seorang Kristen, namun tumbuh dengan meyakini bahwa dirinya sebagai penganut agnostik. Namun ketika menikahi penyanyi sekaligus penulis Dewi D. Lestari, pada tahun 2003, dia memutuskan pindah agama menjadi Buddhis. Keduanya kemudian bercerai pada akhir tahun 2008 setelah 5 tahun menikah. Tak perlu waktu lama, Marcel Siahaan kemudian menikahi model cantik asal Malaysia, Rima Melati Adama, pada tahun 2009. Menariknya, pada pernikahan keduanya ini, pelantun peri cintaku tersebut memutuskan menjadi mualaf mengikuti keyakinan sang istri. 7. Steve Emmanuel. Aktor Siapa Takut Jatuh Cinta ini sempat menarik perhatian publik ketika memutuskan meninggalkan iman Kristianinya dan menjadi mualaf pada tahun 2008. Kala itu, Steve Emmanuel yang berpacaran dengan aktris Andi Sorail bahkan mengubah namanya menjadi Yusuf Iman. Ketika terjerat kasus narkoba,
Pada 21 Desember tahun 2018, dia diketahui kembali memeluk agama Kristen. Hal itu dikonfirmasinya saat persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 4 April tahun 2019. 8. Chris Hatta. Chris Hatta menjadi mualaf saat menikahi selebgram Hilda Fitria pada tahun 2015. Namun dia mengaku pengalaman mendekam di balik jeruji besi membawanya kembali pada kekristenan. Sang aktor sempat mendekam di lapas kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur, sepanjang tahun 2018 sampai tahun 2019 akibat 2 kasus berbeda, pemalsuan dokumen pernikahan dan kasus penganiayaan.